Komunikasi oleh para pakar dari berbagai latar belakang telah mendefinisikan komunikasi dengan berbagai ide yang mereka bawa. Pada tahun 1990-an, para ahli berdebat dan mempertanyakan apakah komunikasi harus disengaja, apakah komunikasi harus diterima. Setelah beradu argumen, para ahli justru sepakat untuk tidak sepakat dan menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 pendapat yang dapat diakomodir. Yang pertama, pendapat para ahli yang menyatakan bahwa komunikasi harus terbatas pada pesan yang diarahkan oleh seseorang dan diterima oleh orang lainnya. Pendapat yang kedua, para ahli yang menyatakan bahwa komunikasi harus mencakup semua perilaku yang dapat bermakna oleh penerima, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan kelompok yang ketiga adalah para ahli yang menyatakan bahwa komunikasi adalah pesan yang harus disampaikan secara sengaja. Namun, derajat kesengajaan itu sulit untuk ditentukan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi. Dialog maupun gerak tubuh yang kita lakukan setiap harinya ternyata memiliki model komunikasi sebagai representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur guna memahami proses suatu komunikasi. Salah satunya adalah model komunikasi sirkuler yang pertama kali diperkenalkan oleh Scrum pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa pemaknaan komunikasi yang dinyatakan dimulai dari suatu tempat dan berakhir di tempat lainnya dapat menimbulkan salah pemaknaan. Karena pada hakikatnya komunikasi itu sangat tidak berujung dan kita hanyalah penyalur kecil untuk mengarahkan suatu alur informasi yang tidak ada ujungnya. Untuk lebih memahami model komunikasi sirkuler, ayo kita simak salah satu contoh model komunikasi Kincaid and Roger yang mungkin tanpa kita sadari sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hai Arimli, kamu nunggunya lama ya? Hai Fik, enggak kok, baru 5 menitan. Oh syukur deh, kalau kayak gitu. Maaf, angkotnya lama banget. Iya nggak apa-apa, sini duduk dulu. Kita udah berapa lama sih nggak ketemu? Udah lumayan nggak sih dari awal kita pasti masalah orientasi sampai sekarang udah hampir semester 2 ini. Wow, udah lama banget ya. Gak heran sih, kamu akhir-akhir ini kayaknya sibuk banget deh. Iya, jadi santri, jadi anak rantau, jadi mahasiswa itu cukup menguras waktu banget. Kalau kamu sendiri gimana? Betah kan jadi anak kos? Ya gitu deh, ada enak, ada nggak enaknya juga. Enaknya kan karena kita bisa belajar banyak hal sendiri, bisa mengikuti semuanya sendiri. Gak enaknya ya, aku kesepian gitu sama kamu juga. Oh, kalau homesick sih aku sering karena nggak pulang-pulang. Bener banget. Anakan ngekos nggak sih? Karena udah mah di kamarnya sendiri, terus nggak ada kegiatan pesantren juga. Sama aja sih, ada capeknya juga, sama-sama capek, sama-sama ada enak dan gak enaknya juga. Kalau kamu kan di pesantren kan banyak temen ya kan. Kalau aku sendiri di kos, udah capek kuliah. Waktu masa SMA kan kalau kita selesai sekolah ya tinggal di rumah istirahat. Tapi kan sekarang kan kita selesai kuliah, capek abis kelas, capek abis bersosialisasi, capek abis nugas banyak kan. Tapi kan setelah di rumah kita nggak langsung istirahat dong. Kita ada pekerjaan rumah kayak nyuci baju kan harus cuci sendiri kalau di kos. Terus nyari makan, kadang masak, kadang ya nyari sendiri gitu. Ya, ada enaknya dan ada kurangnya juga. Bentar ya, aku mau minum dulu. Ya boleh. Oh iya, by the way, alasan kamu masuk BKI apa sih? Pertama pilihan orang tua aku juga, terus akunya merasa BKI itu prodi favorit juga kan. Dan waktu itu aku belum punya pilihan buat masuk ke jurusan mana, jadi ya udah ambil jurusan BKI. Dan alhamdulillah waktu itu langsung keterima sih. Kalau kamu gimana milih BKI? Kenapa?
karena di sini yang cuman bisa nerima aku. Terus karena aku juga pertamanya milih jurusan manajemen haji dan umroh, dan itu pilihan pertama yang gak diterima. Sedangkan jurusan BKI ini adalah pilihan ketiga dan yang akhirnya keterima. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku nyaman dengan jurusan yang aku pilih. Walah, jadi itu bukan pilihan pertama kamu. Tapi kamu beneran gak apa-apa nggak masuk ke jurusan yang bukan kamu mau nih? Maksud aku, kamu nggak mau cari ujian buat masuk ke prodi yang lain atau yang kamu mau gitu? Awalnya sih disuruh sama mama untuk ujian mandiri juga, karena mama juga nggak tega ninggalin aku di Cirebon karena terlalu jauh dengan keluarga. Tapi bapak mengambil keputusan kalau aku harus di sini biar bisa belajar mandiri. Dan pada akhirnya aku menikmati. Awalnya banyak tugas-tugas yang aku nggak ngerti karena emang jurusan yang aku nggak mau, tapi aku diterima. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya aku menerima jurusan ini dan baik-baik aja sampai sekarang. Akhir-akhir ini aku kepikiran nggak tahu mau jadi apa ke depannya. Maksudnya karena jurusan BKI ini kan aku nggak minat pada awalnya tuh. Terus aku merasa cocok kalau aku jadi guru BKI aja. Tapi menurut kamu selain pekerjaan guru BKI bisa jadi apa lagi ya? Aduh Fik, kamu jangan terlalu khawatir nanti mau jadi apa. Tapi emang sih berencana itu bagus, biar kamu bisa dapetin goals yang kamu mau. Tapi kalau masih bingung mau jadi apa ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin jawabannya juga nggak harus sekarang. Tapi masa sih kamu gak mikirin apapun setelah lulus? Mau jadi kerja apa? Mau jadi apa? Aku bukan nggak mikirin sih, cuman aku kayak lebih ke jalanin dulu aja. Jalanin yang di depan aja dulu. Zaman sekarang kan yang lebih penting kan skill dan kepribadian yang diutamakan. Kalau masalah jurusan mah, jurusan apapun itu bisa kerja jadi apapun. Aku setuju sih, tapi kalau kamu ditanya mau jadi akademisi atau praktisi atau jadi guru BK atau konselor, kamu mau milih yang mana? Kalau aku lebih ke praktisi sih, lebih tertarik ke praktisi. Mau jadi konselor, mau jadi penyeluruh, wirausaha, atau kerja-kerja yang di praktisi. Soalnya aku belum siap kalau harus jadi guru, masuk ke akademik. Oh iya, aku paham. Oh ya, by the way kamu ikut UKM apa sekarang? Aku ikut UKM Kitab Kuning sama badminton. Kamu ikut 2? Emang gak kewalahan? Sebenarnya aku kewalahan, tapi aku juga ingin belajar Kitab Kuning dan aku juga suka badminton. Pinter-pinter kitanya aja dalam mengatur waktu, memanage waktu. By the way, kamu ikut UKM apa? Aku belum nih, niatnya semester 1 aku nggak mau ikut apa-apa dulu. Nah nanti semester 3 aku baru mau join ke UKM. Tapi kemarin tadi aku sempat ikut kepanitiaan fakultas. Oh, acara kemarin yang di fakultas ya? Kamu masuk kepanitiaan ya? Divisi apa? Oh iya, aku ikut divisi humas. Gimana, apakah worth it masuk kepanitiaan fakultas? Terus nambah pengalaman juga nggak sih? Nambah pengalaman sih pastinya. Aku jadi bisa kenal-kenal orang baru dari mahasiswa yang luar dari prodi BKI. Terus aku bisa banyak hal juga, belajar banyak hal. Terus aku punya nomor-nomor cutting. Terus aku jadi bisa nih tahu nih caranya gimana ngehubungin partnership yang baik itu bagaimana. Capek sih, tapi seru juga. Wah, menarik ya. Aku tuh sebenarnya tahu mereka open, tapi karena udah tutup, jadi aku nggak bisa masuk, nggak bisa daftar. Tapi kayaknya kalau aku bisa buka lagi, kayaknya aku bakalan ikut kepanitiaan. Nanti kalau ada informasinya lagi, hubungin aku ya. Nanti kalau ada pasti aku kasih tahu kok. Oh, itu sistemnya kayak gimana sih? Langsung diterima atau diseleksi dulu? Ada wawancaranya dulu sih. Nanti pertama kamu dikasih pilihan, 2 pilihan. Aku itu lolos di pilihan yang kedua. Yang pilihan pertamanya divisi acara itu aku nggak lolos. Dari teman-teman aku banyak juga sih yang nggak lolos sama sekali. Oh, sistemnya wawancara dulu ya. Tapi kamu keren sih bisa keterima.
Iya, alhamdulillah. Tapi wawancaranya juga nggak sesusah itu kok. Bentar ya Rimbi, aku ada telepon. Tadi orang tua aku nelpon, katanya mereka mau jengukin aku, tapi kemarin mereka bilang mau jengukin aku agak sorean, tapi sekarang karena udah mau sampai, jadi aku mau pulang duluan. Jadi nggak apa-apa ya, aku pulang duluan. Kamu mau diam di mana? Mau di sini? Oh ya udah Fik, aku juga mau pulang juga kok. Kamu mau aku anterin sekalian nggak? Biar kamu nggak nunggu lama di angkot juga. Boleh banget kalau kayak gitu, nggak ngerepotin kan? Enggak. Dah yuk. Itulah salah satu contoh model komunikasi yang tanpa kita sadari sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dah.